Saluran drainase buruk, warga ancam boikot Pilkada Medan. Pasca erupsi Gunung Sinabung, warga memilih tetap bertahan. Perjuangan guru SD di Humbang Hasundutan untuk mengajar siswa di masa pandemi. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya. Bersama saya Daniel Agustran, pemirsa inilah Sumut Hari ini malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa, puluhan rumah di Jalan Tangguk Bongkar 3, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan kerap menjadi langganan banjir. Warga yang menjadi korban banjir menuding Pemko Medan tidak becus mengelola saluran drainase yang menjadi penyebab banjir. Warga mengancam akan memboikot Pilkada Medan jika saluran drainase tidak diperbaiki. Beginilah kondisi puluhan rumah warga di Jalan Tangguk Bongkar 3, Kecamatan Medan Denai, Kelurahan Tegal Sari Mandala 2, Kota Medan, Sumatera Utara, yang kerap menjadi langganan banjir jika hujan turun. Selasa malam, puluhan rumah warga tergenang air karena hujan yang cukup deras. Penyebabnya diduga karena buruknya saluran air atau drainase saat ini, apalagi setelah Jalan Tangguk Bongkar tersebut dicor beton setinggi hampir 30 cm yang menyebabkan air hujan langsung masuk ke pemukiman warga. Karena setelah dilakukan pengaspalan, parit atau saluran air tidak dikorek, sehingga drainase mudah penuh dan dalam kondisi tersumbat. Karena sudah hampir 10 tahun saluran air di lingkungan tersebut tidak pernah dilakukan pengorekan. Hal tersebut membuat warga kesal kepada pemerintah Kota Medan. Terkesan pembangunan tersebut tanggung-tanggung. Warga korban banjir mengancam tidak akan menggunakan hak suaranya pada Pilkada Kota Medan tahun 2020 di bulan Desember mendatang, sebelum saluran air mereka diperbaiki. Nggak ada milih-milih lagi nih, nggak dipikirkan pilkada itu, nggak lagi. Karena kami kalau tidak dikorek itu paret, nggak dibetuli paret itu, kami tidak pilih wali kota, siapapun tidak kami pilih. Selain di kawasan itu, sejumlah titik di Medan juga kebanjiran pasca hujan deras yang mengguyur Kota Medan pada Selasa malam. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, diduga menghindari jembatan timbang akibat kelebihan tonase dan tidak lengkap surat jalan. Belasan supir truk nekat berhenti di bahu jalan lintas Sumatera. Hal ini membuat kemacetan selama 2 pekan belakangan ini. Semenjak diberlakukannya kembali pengecekan tonase dan uji kir pada jembatan-jembatan timbang oleh petugas Dinas Perhubungan Provinsi pada awal Agustus ini, salah satunya di UPTD Mambang Muda Aik Kanopan Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara, membuat arus lalu lintas terganggu selama 2 pekan terakhir. Pasalnya, belasan supir nekat memarkirkan kendaraan truknya di bahu jalan lintas di radius 1 km dari jembatan timbang. Diduga akibat menghindari petugas Dinas Perhubungan yang sedang melakukan pengecekan kendaraan truk pengangkut barang. Terkait kurang efektifnya jembatan timbang yang hanya diberlakukan beberapa jam pada waktu pagi dan sore hari ini, salah seorang petugas jembatan timbang UPTD Mambang Muda, Irfan, menyebutkan pihaknya masih kekurangan personel untuk melakukan pengecekan kendaraan truk. Karena kita belum, SDM-nya kita belum siap, Pak. Dalam artian SDM kita masih sedikit, Pak. Belum siap untuk melakukan pergantian SIM. Demi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas, pihaknya mengimbau kepada pengusaha pemilik kendaraan untuk melengkapi surat jalan dan muatan tidak melebihi tonase yang sudah ditentukan. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, puluhan warga korban proyek pembangunan tol di Tanjung Mulia Hilir melakukan aksi protes dengan memblokir jalan lintas pembangunan tol Medan Binjai. Warga menuntut pemerintah segera membayar ganti rugi lahan akibat terkena pelebaran jalan tol.
Puluhan warga yang merupakan penduduk setempat melakukan aksi protes dengan melakukan blokir jalan masuk menuju proyek pembangunan tol seksi 1 di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli yang menghubungkan Binjai Belawan Medan dan Tanjung Morawa. Aksi protes yang secara spontan dan membentangkan spanduk bertuliskan rasa kekesalan warga, seperti meminta proyek pembangunan segera dihentikan karena banyak lahan warga yang belum mendapat ganti rugi akibat pelebaran jalan proyek tol. Tak hanya itu saja, warga juga menuntut agar Badan Pertanahan Sumatera Utara segera membayar uang ganti rugi akibat pelebaran jalan tol Medan Binjai seksi 1. Di mana sesuai dengan keputusan Menteri yang ditandatangani 8 instansi terkait, yaitu masyarakat memiliki surat hak milik mendapat 30% dan menduduki lahan 70%. Salah satu warga mengatakan, kita melakukan aksi ini agar pemerintah segera membayarkan ganti rugi lahan yang terkena pelebaran jalan proyek pembangunan tol Medan Binjai. Kita tetap akan blokir jalan ini apabila pemerintah tidak membayar ganti rugi. Minta supaya lahan kita cepat proses dibayar, Ibu Mas Niari cepat turun. Dari STM semua cepat turun. Kenapa, Kak? Kepling. Karena lahan kita belum ada penyelesaian pembayaran, tanaman padi semua disorot, tanpa ada permisi semua disorot semua. Jika nanti tidak ada itikat baik pemilik proyek, masyarakat tetap akan melakukan aksi blokir jalan sebab warga merasa tidak ada tanggapan serius pemerintah. Sudah 3 tahun protes warga tidak ditanggapi Badan Pertanahan Sumatera Utara. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sungut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Pasca erupsi Gunung Api Sinabung, warga yang terdampak abu vulkanik memilih masih tetap bertahan. Alasannya dikarenakan selain tidak adanya tempat pengungsian sementara dan juga situasi saat ini masih belum membahayakan. Pasca erupsi Gunung Api Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara yang terjadi beberapa hari terakhir, menyebabkan beberapa daerah terselimuti abu tebal. Seperti di Desa Namanteran, Kecamatan Namanteran, warga mengaku tetap memilih bertahan walaupun abu vulkanik sudah menutupi rumah dan badan jalan. Salah seorang warga mengaku masih merasa takut dan was-was akan kembali terjadinya erupsi susulan. Namun dirinya memilih tetap bertahan dikarenakan belum memiliki tempat tujuan pindah. Selain itu, menurutnya situasi saat ini masih dalam kondisi yang tidak begitu parah. Walaupun begitu, jika kedepannya situasi semakin memburuk dan pemerintah memerintahkan untuk relokasi sementara, dirinya pun menerimanya. Di Ya sini sementara ya, bertahan loh Bang, kayak mana lah. Cuma nanti kalau misalnya lebih Disuruh makin ya parah, lebih parah keluar, kalau memang semua keluar ya kita keluar kan. Ini enggak 1-2 nanti keluar ya enggak mungkin, tetap juga kita bertahan. Selain itu, warga juga mempertimbangkan segi ekonominya jika mengungsi, dikarenakan belum adanya kejelasan dari pemerintah akan upaya relokasi sementara pasca erupsi terjadi. Hingga saat ini, Gunung Api Sinabung masih berstatus siaga level 3. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, diduga tidak mampu menampung debit air, tanggul di kawasan Pematang Johar di Deli Serdang jebol selebar 7 meter. Akibat kejadian tersebut, ratusan rumah dan 170 hektar sawah terendam banjir. Jebolnya tanggul atau bendungan parit di kawasan Jalan Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, membuat ratusan rumah penduduk dan lahan pertanian milik warga rusak akibat terendam air. Tanggul yang menjadi penahan air di Seikera tersebut tidak sanggup menampung debit air akibat hujan deras yang mengguyur Kabupaten Deli Serdang dan sejumlah kota di Sumatera Utara Rabu dini hari hingga pagi tadi. Selain debit air yang meningkat, kondisi tanggul yang tua serta adanya pipa irigasi yang mengalirkan air ke sawah di sekitar bawah tanggul juga menyebabkan air sungai dengan mudah merusak dinding tanggul atau benteng.
Akibat peristiwa ini, sekitar 200 lebih rumah, fasilitas umum seperti sekolah dan rumah ibadah, serta sawah milik warga seluas 170 hektar terendam banjir dan terancam gagal panen. Dikasih jebol mungkin karena memang di bawah tanggul ini terdapat 2 pipa yang dahulu memang pernah dipasang oleh masyarakat untuk pembuangan dan masuk air persawahan. Mungkin dari rongga-rongga pipa itu makin lama makin tergerus dan akhirnya mungkin karena banjir besar, dan itu memang tertanamnya menurut keterangan masyarakat sudah puluhan tahun, sudah hampir 10 tahun. Nah, mungkin sekian itu dan akhirnya jebol. Kawasan yang terdampak banjir terparah berada di Dusun 6 dan Dusun 7 serta sejumlah daerah di Kota Medan. Hingga Rabu petang warga masih menunggu datangnya alat berat agar dapat menutup lokasi jebolnya tanggul. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Labuhan Batu melakukan penahanan terhadap 3 tersangka OTT kepolisian pada Agustus 2019 lalu. Terkait dugaan pemotongan dana BOK dan JKN tenaga medis di Puskesmas Perlayuan Labuhan Batu, Sumatera Utara. Ketiga tersangka masing-masing MHJ selaku Kepala Puskesmas Perlayuan, HM Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan atau BOK, dan SD Bendahara Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Ditahan pihak Kejaksaan Negeri Labuhan Batu usai pelimpahan berkas tahap 2 yang dilakukan oleh Polres Labuhan Batu. Kepala Kejaksaan Negeri Labuhan Batu Kumaidi menyebutkan, usai melakukan penelitian terhadap berkas perkara dan barang bukti uang tunai senilai 160 juta rupiah yang dilimpahkan pihak kepolisian, pihaknya langsung melakukan penahanan terhadap ketiga tersangka dugaan pungli dana BOK dan JKN pada operasi tangkap tangan yang dilakukan pihak kepolisian pada Agustus tahun lalu. Dengan alasan kemanusiaan karena sedang hamil tua, terhadap tersangka SD dilakukan penahanan rumah. Sementara untuk tersangka MHJ dan HM langsung dititipkan di ruang tahanan Polres Labuhan Batu sebelum nantinya dilakukan proses persidangan. Alhamdulillah pada hari ini kami telah menerima tahap 2 perkara tindak pidana korupsi, yakni berupa pungutan liar bantuan operasional kesehatan di Puskesmas Perlayuan. Terhadap perkara tersebut di dalamnya ada 3 tersangka. Setelah kami lakukan penelitian terhadap tersangka, barang bukti, kemudian kami lakukan penahanan. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dikenakan pasal 11 dan 12 huruf E Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 55 ayat 1 KUHP dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumun hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Karena jaringan internet tidak ada dan HP Android tidak dimiliki siswa untuk belajar daring, guru-guru dari salah satu sekolah di Kabupaten Humbang Hasundutan melakukan proses belajar mengajar secara luring. Padahal tidak semua jalan bisa dilalui kendaraan, sehingga guru harus berjalan kaki menyusuri jalan setapak. Beginilah keseharian guru-guru dari SD Negeri 1776663 Marbun Dolok yang berlokasi di Dusun Batu Mardinding, Desa Marbun Tonga Dolok, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Dari hari Senin hingga Sabtu setiap paginya, guru berangkat dari rumahnya menuju rumah para orang tua siswa guna mengadakan kegiatan belajar mengajar. Pihak sekolah mengatakan, sejak pandemi COVID-19, cara mengajar dengan menjumpai langsung murid dari rumah-rumah terpaksa mereka lakukan karena para siswa tidak memiliki handphone Android sebagai sarana belajar online. Selain itu, sinyal handphone di lokasi ini pun sangat sulit. Seperti anjuran dari pemerintah, kami melaksanakan pembelajaran
ke rumah siswa. Kami mengunjungi rumah siswa satu persatu. Begitu, Pak. Terus Bu, mengingat di lokasi ini kan akses kita menuju rumah siswa kan termasuk sulit begitu. Caranya untuk menjumpai siswa tadi seperti apa kira-kira Bu ini? Ya, kami jalan kaki karena kami di sini rata-rata tenaga pengajar, guru semuanya, kami jalan kaki. Karena siswa ini tanjakan jalan ini bagi kami perempuan sangat sulit lah untuk mendaki gunung kalau naik kereta. Begitu, Pak. Kan dengan metode belajar seperti biasanya normal begitu Bu. Hal-hal apa saja begitu yang lebih agak sulit dilalui Ibu dalam mengajar seperti ini Bu? Yang paling sulit kami dalam pembelajaran COVID sekarang ini, Pak, yang paling sulit bagi kami guru di sini karena tempatnya jauh. Siswa-siswa kita jauh, Pak, begitu. Jadi ada kendala untuk mengunjungi begitu kira-kira Bu ya? Iya, kira-kira begitu lah, Pak. Di dusun Batu Mardinding ini berada persis di lereng perbukitan Danau Toba, sehingga jalan sebagai akses jalur transportasi begitu sulit. Rumah-rumah penduduk juga tersebar dan dominan masih bergantung pada jalan setapak sebagai akses keluar masuk. Pihak sekolah juga mengatakan para guru tidak mendapatkan insentif tambahan. Pak, metode cara belajar mengajar kita di sekolah kita ini sendiri Pak, di masa pandemi ini seperti apa kira-kira gambarannya Pak? Iya, kami lakukan belajar dengan luring karena sekolah kami tidak mempunyai jaringan tertentu. Rumah siswa kita masih jauh dari sekolah, jalannya juga pun ada yang jalan setapak, tidak seluruhnya jalan protokol atau jalan biasa lah. Jadi makanya demi kepentingan anak ini kita lakukan supaya anak ini menjadi bisa mengikuti. Karena dulu belajar di dalam kelas. Jadi bagaimana cara kita untuk menjadikan anak ini supaya jangan lagi jenuh untuk belajar. Kami lakukan, ya Pak ya, kami lakukan dengan pengabdian. Karena jumlah siswa kami juga sedikit, 30 orangnya. Atau nggak sampai 40 orang. Jadi tujuan kami bagaimana anak ini supaya bisa ke depan. Karena kami tidak ingin anak kami jadi bodoh. Sementara itu, beberapa siswa mengaku sudah sangat merindukan suasana di sekolah. Para anak didik itu berharap agar pandemi COVID-19 dapat segera berlalu, supaya mereka normal kembali ke sekolah. Atas nama siapa, Dek? Revaldo Banjarnal. Kelas berapa, Dek? Kelas 4 SD. Oke, Dek, selama belajar di rumah, nyaman nggak atau bosan nggak, Dek, selama belajar di rumah? Bosan. Jadi belajarnya di rumah itu biasanya didatangi guru atau bagaimana? Didatangi guru. Nah, terus ngerjakan tugas dikasih ibu guru tugas begitu. Terus rindu nggak dengan suasana di sekolah atau guru di sekolah, Dek? Rindu. Karena sistem belajar luring ini, waktu pertemuan siswa dan guru sangat terbatas, yakni paling lama 1 jam pada setiap pertemuannya. Rahmat Tinton Banjarnahor melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, pelayanan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP untuk segala jenis jasa kepelabuhanan di wilayah Jawa Timur kini menggunakan aplikasi berbasis situs dan Android. Tujuannya seperti dijelaskan Distrik Navigasi Kelas 1 Surabaya untuk efisiensi pembayaran dan memutus mata rantai penyebaran virus SARS-CoV-2 selama masa pandemi COVID-19. Pelayanan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP untuk segala jenis jasa kepelabuhanan di wilayah Jawa Timur mulai dikelola secara digital, di mana kini bisa dibayarkan secara daring melalui sebuah aplikasi berbasis situs dan Android seperti untuk pembayaran jasa perambuan, vessel traffic services, surat persetujuan berlayar, dan lain-lain. Selain demi efisiensi, tujuan pembayaran dengan sistem seperti itu, seperti dijelaskan Kepala Distrik Navigasi Kelas 1 Surabaya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Gunung Hutapea, usai peluncuran aplikasi di Surabaya pada 12 Agustus adalah untuk memutus mata rantai penyebaran virus SARS-CoV-2 selama pandemi COVID-19. Juga untuk mencegah praktik yang menyalahi hukum seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi tidak ada lagi cash gitu ya, semua online.
dan tidak ada lagi kesalahan perkalian. Jadi otomatis US dollar yang jam 10 pagi sudah muncul, dia otomatis perkaliannya gitu. Nah, semua dikalikan otomatis. Nah, jadi tidak ada lagi kekurangan atau kelebihan dari para pelanggan kita. Aplikasi pembayaran PNBP daring melalui ponsel dan situs itu merupakan proyek percontohan yang diinisiasi Disnaf Surabaya selama 3 bulan ke depan. Nantinya, jika uji coba tersebut berhasil, maka akan diterapkan di seluruh Indonesia. Dengan adanya aplikasi itu, Disnaf Kelas 1 Surabaya menargetkan penerimaan PNBP sekitar 35 miliar rupiah per tahun. Terrealisasi atau tidaknya tergantung dengan kunjungan kapal. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam ini. Saya Daniel Agustran mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.